Perkenalkan, saya Lismita dengan NIM 200580021. Kali ini akan membahas mengenai administrasi layanan khusus. Dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai administrasi layanan khusus yang mana juga telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri dalam video channel YouTube-nya. Jadi layanan khusus ini dalam sekolah itu diperlukan. Jadi di sekolah tuh banyak namanya layanan-layanan, dan terkhusus ini ada layanan khusus. Jadi layanan khusus itu adalah memberi suatu layanan yang memberikan secara khusus atau usaha yang terencana yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses pembelajaran, namun secara khusus melayani agar peserta didik ataupun kalau di perguruan tinggi itu mahasiswa itu lebih nyaman, lebih maksimal dalam proses belajar mengajarnya. Jadi apa artinya? Layanan khusus ini diberikan secara terencana, namun tidak langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas. Kalau misalkan di kelas kan guru langsung memberikan pembelajaran itu layanan yang memang seharusnya diberikan oleh guru. Tapi layanan khusus ini dia sudah direncanakan, memang sudah benar-benar direncanakan, dan pelaksanaannya itu tidak bentrok atau tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar. Nah, apa saja jenis layanan khusus? Jenis layanan khusus ini banyak sekali, bisa kita temui di sekolah maupun di perguruan tinggi. Yang pertama, layanan perpustakaan. Terus ada laboratorium, ada kantin atau kafe, ada sarana tempat ibadah atau musola, ada asrama, ada koperasi, ada transportasi, dan juga ada toilet. Bagaimana dari beberapa layanan khusus ini dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan yang terbaik. Agar apa? Untuk menunjang proses belajar mengajar peserta didik. Jadi, seandainya sarana dalam pelayanan khusus ini tidak lengkap, itu akan juga memperhambat bagaimana cara siswa melaksanakan pembelajaran. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama, layanan perpustakaan. Yang ditekankan di sini adalah bagaimana suasana di dalam layanan perpustakaan itu. Di dalam perpustakaan itu bagaimana suasananya? Sejuk atau tidak? Atau panas? Atau buku-buku yang tersedia di sana itu apakah sudah buku yang terbaru atau masih buku yang lama? Kalau misalkan sebuah perpustakaan itu kan pusatnya, kalau diambil secara garis besarnya itu pusat tempat buku-buku, tempat para siswa belajar. Jadi kalau misalkan perpustakaan sendiri tidak dikelola dengan baik, bagaimana siswa bisa menunjang pembelajaran? Di mana siswa bisa mendapatkan informasi materi-materi tentang pembelajaran? Ya, sebenarnya di zaman sekarang tuh sudah banyak buku-buku digital, sudah banyak e-jurnal, sudah banyak e-book yang tersedia di berbagai internet. Namun, siswa juga perlu tempat untuk mereka belajar. Kalau misalkan di dalam perpustakaan itu gerah, bukan hanya di kelas, untuk belajar bukan hanya di kelas, namun perlu juga buku-buku yang tidak
yang tidak bisa diakses di internet itu perlu juga dicari di perpustakaan. Kalau misalkan suasana kelasnya tidak sejuk, gerah, bagaimana siswa bisa menyerap apa yang dibaca di dalam perpustakaan itu. Terus jika pelayanan itu tidak layak digunakan, itu yang membuat siswa jadi malas untuk membaca. Selanjutnya, fungsi dari perpustakaan ini. Yang pertama, fungsi pendidikan. Jelas, perpustakaan ini menunjang proses belajar mengajar, menunjang proses belajar siswa. Jadi apa yang harusnya siswa butuhkan itu harusnya ada di dalam perpustakaan, seperti buku cerita, untuk materi-materi pembelajaran, misalnya dikasih tugas oleh guru, jadi perginya ke perpustakaan untuk mencari materi tersebut. Kemudian yang kedua, fungsi informasi. Meskipun kita dapat mengakses sebuah informasi itu melalui internet, namun juga walaupun di melalui internet kan juga perlu sambungan wifi. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mencari tahu sebuah informasi itu tidak hanya di buku, tapi juga di alat komputer. Misalnya di alat komputer kita ingin mencari tahu sesuatu di komputer, berarti perpustakaan juga harus menyediakan adanya komputer. Berapa banyak komputer yang diperlukan di sana? Seberapa banyak siswa yang ada di sekolah sana? Mungkin memang tidak serentak siswa untuk masuk ke dalam perpustakaan itu, tapi setidaknya ada 1 atau 2 unit komputer beserta perangkatnya yang bisa digunakan oleh siswa untuk mereka mencari informasi. Jika memang sebuah sekolah tersebut tidak memperbolehkan untuk menggunakan HP, bukan untuk tidak memperbolehkan untuk menggunakan HP, tapi memang kalau misalkan siswa memang butuh sebuah informasi atau apa, itu semuanya sudah tersedia di perpustakaan. Terus kalau misalkan sudah ada perangkat komputernya, perlu juga perangkat internet untuk menyambung ke internet itu. Jadi perlu juga sambungan wifi. Nah, yang ketiga, fungsi rekreasi. Jadi fungsi rekreasi di sini bukan sebagai siswa bukan mau bermain-main, bukan mau merefreshing otak, bukan mau jalan-jalan, tapi di sini maksudnya siswa bisa melepaskan penatnya, menuangkan pikirannya di dalam sana, karena mengingat tadi suasana kalau misalkan perpustakaan tersebut layak untuk digunakan, jadi siswa akan lebih nyaman berada di sana. Oke, yang selanjutnya, fungsi penelitian. Fungsi penelitian ini tidak hanya digunakan oleh guru atau dosen atau para peneliti saja. Siswa juga perlu itu. Perpustakaan juga perlu memaksimalkan itu. Jadi di sini siswa dapat melihat, mencari tahu, menelusuri apa-apa saja yang harus dipenuhi. Kalau misalkan dia dikasih tugas sama guru, dia harus mencari tahu, harus melakukan studi kasus misalnya. Jadi dia diharuskan untuk pergi ke perpustakaan. Di perpustakaan harus bisa memenuhi itu. Yang kedua, ada laboratorium. Laboratorium ini di sini digunakan untuk biasanya para siswa atau mahasiswa itu melakukan praktikum. Jadi apa yang udah didapat dari teori tadi itu diterapkan di dalam laboratorium sebagai sarana penunjang pembelajaran juga. Laboratorium ini juga harus dilengkapi agar bisa proses praktikumnya itu berjalan.
Jadi proses yang sudah pembelajaran yang sudah diterima di kelas itu dituangkan di dalam laboratorium untuk melakukan praktikum. Laboratorium misalnya komputer, misalnya laboratorium biologi, fisika, atau misalkan di sekolah-sekolah itu IPA, laboratorium IPA. Oke, yang selanjutnya ada layanan khusus UKS. Ini juga penting untuk dikelola. Jadi UKS ini usaha kesehatan sekolah. Bagaimana pelayanan dari UKS ini? Kalau misalkan ada siswa yang sakit perut, siswa yang memang butuh pertolongan, memang butuh tempat istirahat, itu tidak harus ke rumah sakit, tapi dialihkan ke UKS untuk tempat dia beristirahat. Namun apakah dalam sebuah UKS itu ada petugas khusus, ada bidan khusus yang menunggu di sana, yang mengelola sebuah ruangan itu, yang memang mengerti tentang kesehatan? Terus yang kedua, apakah obat-obat yang diperlukan itu menunjang? Apakah semua tersedia di dalam UKS? Atau obat-obat tersebut sudah kadaluarsa? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kesehatan itu sangat penting bagi siswa untuk menunjang pembelajaran mereka. Jadi, apabila siswa pusing kepala, tidak sanggup untuk sekolah, membutuhkan istirahat, bagaimana dia bisa menyerap sebuah pembelajaran? Nah, yang selanjutnya ada sarana tempat ibadah. Tempat ibadah ini juga diperlukan karena mayoritas kita adalah seorang muslim. Jadi di sekolah itu minimal ada satu musola yang bisa digunakan untuk tempat beribadah. Kalau misalkan di universitas itu minimal satu tempat ibadah di fakultas atau di jurusan. Selanjutnya ada pelayanan kantin atau kafe. Jadi kantin ini juga harus dikelola di sebuah sekolah. Makanannya harus terjamin. Jadi memang ada satu ruangan yang khusus untuk mengelola kantin itu. Memang makanannya yang layak diizinkan sehingga siswa tidak mencari makanan di luar, sehingga siswa tidak keluar dari lingkungan sekolah itu. Selanjutnya ada toilet. Toilet ini juga diperlukan, sangat-sangat diperlukan. Jadi ada sebuah pemikiran atau perkataan yang mengatakan bahwa kalau misalkan berada di dalam toilet itu bisa nanti mengeluarkan sebuah ide kalau misalkan berada di dalam toilet. Nah, namun bagaimana kondisinya jika di dalam toilet itu tidak nyaman, sempit, gelap, kotor? Bagaimana pikiran bisa terbuka? Selain itu juga kalau misalkan siswanya memang sudah kebelet untuk buang air besar ataupun buang air kecil, bisa ya harus mencari tempat di luar sekolah. Kan sekolah harus menyediakan toilet. Mungkin seperti itu. Nah, ada banyak lagi layanan-layanan khusus, misalnya koperasi, misalnya ada transportasi. Jadi semua jenis layanan khusus ini harus bisa dikelola dengan baik agar menunjang pendidikan siswa. Oke, mungkin cukup sekian video tentang administrasi layanan khusus dari saya. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.